Perkenalkan, nama saya Mei Teresa Tonang, MPM 19010133. Di sini saya akan membahas tentang materi pembelajaran menulis. Menulis sebagai suatu proses menuangkan gagasan atau pikiran dalam bentuk tertulis. Menulis sebagai proses berpikir berarti bahwa sebelum dan atau saat telah menuangkan gagasan dan perasaan secara tertulis, diperlukan keterlibatan proses berpikir. Proses berpikir memiliki sejumlah ekstensi: mengingat, menghubungkan, memprediksikan, mengorganisasikan, membayangkan, memonitoring, mengevaluasi, dan menerapkan. Jadi, pengertian dan hakikat menulis sesungguhnya membuat tentang suatu proses berpikir. Gagasan yang dituangkan dalam kalimat atau paragraf dapat dianalisis kelogisannya. Menulis dan proses berpikir berkaitan erat dalam menghasilkan suatu karangan yang baik. Dan karangan yang baik merupakan dari keterlibatan proses berpikir. Dengan demikian, proses berpikir sangat menentukan lahirnya suatu karangan yang berkualitas. Nah, di sini ada menurut para ahli. Menurut Rosiana, menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Sedangkan menurut Tarigan, menulis adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami pembaca. Nah, di sini ada tujuan menulis. Rini mengungkapkan bahwa tujuan yang jelas akan membimbing seseorang dalam usahanya membuat tulisan yang baik. Menulis untuk sekedar menyelesaikan tugas atau memenuhi kewajiban tidak dapat dikatakan sebagai tujuan menulis yang nyata, sejalan dengan pendapat tersebut. Sedangkan menurut Suparno dan Muhammad Yunus mengungkapkan bahwa tujuan yang ingin dicapai seorang penulis adalah menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar, membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitakan, menjadikan pembaca beropini, menjadikan pembaca mengerti, membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan, dan membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, nilai kemanusiaan, dan nilai estetika. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai tujuan menulis, dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis adalah agar pembaca mengetahui, mengerti, dan memahami nilai-nilai dalam sebuah tulisan sehingga pembaca ikut berpikir, berpendapat, atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan isi tulisan. Di sini ada fungsi menulis. 1. Meningkatkan kecerdasan. 2. Mengembangkan daya dan kreativitas. 3. Menumbuhkan keberanian. 4. Mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi menulis adalah mengembangkan kreativitas, yaitu dengan menemukan ide dan gagasan, mengumpulkan bahan-bahan, serta memperjelas suatu masalah. Manfaat dari menulis yang lain adalah mengembangkan pengetahuan dan kecerdasan, yaitu dengan membangkitkan pengetahuan yang pernah diketahui sebelumnya. Di sini ada jenis-jenis menulis. Menulis dibedakan menjadi 4, yaitu menulis deskripsi, narasi, argumentasi, dan eksposisi. Di samping keempat jenis tulisan tersebut, Suparno menambahkan satu lagi jenis tulisan, yaitu persuasi. 1. Deskripsi. Tulisan deskripsi berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Deskripsi menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Tulisan deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau merasakan hal yang dideskripsikan.
2. Narasi. Narasi adalah ragam wacana yang menceritakan proses kejadian. Tujuannya adalah memberikan gambaran sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai fase, langkah, urutan, atau rangkaian terjadinya sesuatu hal. Yang ketiga ada argumentasi. Adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Argumentasi bisa disebut sebagai tulisan eksposisi, yang khusus penulis berusaha untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Hal ini dimaksudkan agar pembaca percaya dan menerima apa yang dipaparkan oleh penulis. Karena tujuannya meyakinkan pendapat atau pemikiran pembaca, maka penulis dapat mensajikan secara logis, kritis, dan sistematis bukti-bukti yang dapat memperkuat kebenaran pendapat yang disampaikannya. 4. Ada eksposisi. Adalah ragam wacana yang dimaksud untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Yang kelima adalah persuasi. Adalah jenis tulisan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulisannya. Tulisan ini bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. 1. Metode langsung. Metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan relatif yang berstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. 2. Metode integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam suatu proses. Integratif terbagi menjadi 2 bagian, yaitu interbidang studi dan antar bidang studi. Tidak kontekstual. Pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis. Yakini konsep pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema yang telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. 1. Pendekatan frekuensi menyatakan bahwa banyaknya latihan mengarang, sekalipun tidak dikoreksi, akan membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang. 2. Pendekatan koreksi berkata bahwa seseorang menjadikan penulis karena dia menerima banyak koreksi atau masukan yang diperoleh atas tulisannya. Yang ketiga pendekatan formal mengungkapkan bahwa keterampilan menulis akan diperoleh bila pengetahuan bahasa, pewancana, serta konveksi atau aturan menulis dikuasai dengan baik. Baik, di sini ada strategi pembelajaran. 1. Strategi organisasi gagasan. Strategi organisasi gagasan dilakukan melalui pancingan, gambaran, atau bercerita. Strategi organisasi gagasan dilaksanakan dengan metode bermain. Metode bermain diterapkan dengan maksud agar pelajaran menulis tidak menjadi hal yang menakutkan bagi siswa, menarik minat siswa, dan semua siswa memiliki kesempatan untuk mengemukakan gagasan. 2. Strategi jawab pertanyaan diterapkan untuk mengarahkan siswa mengungkapkan gagasannya berdasarkan panduan pertanyaan. Tujuannya adalah untuk memotivasi siswa agar mampu mengungkapkan, mengembangkan, dan mengorganisasikan gagasan sesuai dengan tema yang ditentukan. 3. Strategi curang
3. Strategi curang pendapat dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat kembali pengalaman bahasanya yang berkaitan dengan tema yang ditentukan. Strategi curang pendapat dilakukan melalui tanya jawab dalam dialog guru siswa. Kegiatan itu diarahkan untuk memilih topik yang akan dijadikan bahan tulisan sehingga topik yang akan ditulis berdasarkan minat dan pengetahuan. 4. Strategi bercerita diterapkan untuk mengembangkan gagasan yang akan ditulis siswa. Strategi bercerita digunakan sebagai alat untuk memancing siswa agar mampu menceritakan kegiatan yang dilakukannya sehari-hari secara lisan. 5. Strategi amati gambar digunakan sebagai pemancing siswa untuk mengemukakan gagasan dalam bentuk kalimat. Gambar digunakan untuk 1. Menetapkan topik yang sesuai dengan tema yang ditentukan. 2. Mengembangkan kalimat gagasan yang mendukung paragraf. 3. Menetapkan judul. 4. Mengorganisasikan kalimat gagasan. Tahap-tahap pembelajaran. Tahap-tahap pembelajaran menulis kelas tinggi. A. Tahap pra-menulis. 1. Telah mampu memfokuskan pada suatu topik dengan berbagai pandangan. 2. Mampu berpikir pada hal-hal yang abstrak, istilah-istilah dan cocok yang tidak hadir atau dihadirkan. 3. Mampu bertanya pada dirinya sendiri. B. Tahap menulis. 1. Menuliskan masalah, ide, gagasan, atau pesan dari berbagai sudut pandang, cara, atau mood. 2. Sudah mampu mempertimbangkan halayak pembacanya. 3. Mampu mewakili penceritaan dari berbagai bagian tulisan. 4. Mampu menunjukkan rasa empati. 5. Mampu mempertimbangkan bagian-bagian untuk tulisan yang baik.